Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 13 Januari 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Beragam informasi terupdate akan kami sajikan dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di segmen sore hari ini ada informasi terbaru menyoal penyebab ribuan tenaga sukarela kesehatan geruduk kantor Dinkes Kabupaten Bone. Untuk informasi lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan Wahda dari Kabupaten Bone. Selamat sore rekan Wahda. Selamat sore rekan Vio. Baik, dapat Anda sampaikan bagaimana suasana dan juga hasil dari adanya aksi demo yang dilakukan oleh ribuan tenaga sukarelawan di Kabupaten Bone, seperti apa keberlangsungannya? Ya, rekan Vio, ribuan honorer tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone menggeruduk kantor Dinas Dinkes Kabupaten Bone yang ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Mereka menuntut pihak Dinas Kesehatan mendata mereka untuk dimasukkan di database agar kiranya mereka bisa mendaftar sebagai formasi P3K di Kementerian Kesehatan, rekan Vio. Disampaikan juga untuk lokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sendiri terletak di jalan apa? Ya, lokasi kantor Dinas Kesehatan sendiri berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, rekan Vio. Untuk agenda hari ini juga aksi yang dilakukan dimulai pukul berapa hingga pukul berapa rekan Wadah? Ya, dari pantauan kami di lokasi rekan Vio, para sukarelawan ini datang di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sejak pukul 1 siang 13.00 siang hari sampai dengan pukul 3 sore hari, rekan Vio. Mereka meminta Dinas Kesehatan untuk membukakan formasi P3K untuk tenaga sukarela yang ada di Kabupaten Bone, rekan Vio. Karena menurutnya mereka sudah puluhan tahun mengabdi, akan tetapi tidak diperhatikan oleh pemerintah setempat, rekan Vio. Baik, untuk itu sejalan dengan adanya aksi yang dilakukan dan juga pernyataan yang disampaikan oleh para demonstran, apakah mungkin ada informasi atau juga insiden khusus yang mencuri perhatian selama aksi berlangsung? Ya, dari pantauan kami di lokasi, salah satu koordinator aksi rekan Vio sempat saat menyampaikan aspirasinya, sempat menangis rekan Vio karena mereka mengungkapkan kekecewaannya terhadap Dinas Kesehatan karena di mana diketahui tenaga sukarela di Kabupaten Bone hampir 1.000 orang, rekan Vio, dan tidak adanya pengangkatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Di samping itu mereka juga hanya digaji 50.000 sebesar 50.000 per bulannya, rekan Vio. Tentunya mereka sangat meminta pihak Dinas Kesehatan untuk mendata mereka di database karena hal tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai formasi P3K Dinas Kesehatan, rekan Vio. Baik, lebih lanjut mungkin dari tanggapan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bone seperti apa yang disampaikan atas tuntutan yang ada? Nah, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone belum memberikan argumen apapun. Mereka hanya meminta pihak tenaga sukarela ini bersabar karena memang sejak mereka direkrut telah tertulis perjanjian bahwa mereka tidak boleh menuntut ataupun menuntut apapun selama mereka ditugaskan di puskesmas. Artinya mereka tidak bisa meminta hak mereka untuk diangkat menjadi honorer CPNS P3K, rekan Vio. Akan tetapi pihak Dinas Kesehatan akan terus mencari solusi bagaimana agar kiranya tenaga sukarela ini bisa terdaftar di database sehingga mereka juga bisa ikut serta dalam seleksi P3K, rekan Vio. Baik, menyoal database yang disampaikan rekan Wahdah, apakah dan juga bagaimana penjelasan dari pihak Dinas atau Dinas Kesehatan khususnya mengenai proses pendataan yang dianggap tidak adil? Ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sendiri mengklaim database ini bisa digunakan apabila mereka terdaftar dan mempunyai slip gaji, rekan Vio. Akan tetapi para tenaga sukarela ini tidak memiliki slip gaji karena mereka ini tidak digaji oleh pemerintah kabupaten ataupun Pemkab, rekan Vio, tetapi mereka ini digaji oleh pemerintah desa sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan mereka tenaga sukarela ini
tidak bisa terdata di database rekan Vio. Apakah mungkin ada bahasan yang disampaikan oleh para demonstran mengenai mungkin dugaan tanda kutip orang dalam yang dibahas lebih lanjut selama aksi ini? Ya, dari informasi yang kami peroleh dan pantauan kami di lokasi, mereka juga sempat mengungkapkan bahwa kekecewaannya karena ada terdapat beberapa junior mereka yang juga bekerja sebagai tenaga sukarela, akan tetapi mereka duluan terangkat di sebagai P3K. Saat tenaga sukarela ini menanyakan mengapa mereka cepat terangkat, jawabannya karena katanya mereka mempunyai orang dalam di dinas kesehatan maupun di puskesmas rekan Vio, sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan mereka baru tidak sampai 1 tahun bisa terangkat menjadi P3K rekan Vio. Baik, dengan ada pernyataan yang disampaikan oleh rekan Wahdah, lantas mungkin dialog dari koordinator aksi dan juga pihak Dinkes berlangsung berapa lama dan juga bagaimana keberlangsungannya dialog yang dilakukan. Apalagi sudah menyinggung soal adanya tanda kutip orang dalam pengangkatan sebagai PNS dan sebagainya. Ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sendiri mengungkapkan pihaknya tidak mengetahui adanya sogokan ataupun orang dalam perihal pengangkatan P3K tersebut. Mereka tetap menjamin bahwa di Dinas Kesehatan tersebut bersih tanpa adanya gangguan orang dalam rekan Vio. Dan juga suasana pada saat penyampaian aspirasi berjalan lancar, hanya saja saat koordinator aksi menyampaikan aksinya, mereka sempat menitikkan air matanya karena mereka sudah puluhan tahun mengabdi, akan tetapi tidak adanya perhatian dari pemerintah setempat. Tidak seperti waktu COVID beberapa tahun yang lalu, mereka garda terdepan dan sangat dibutuhkan, akan tetapi pas selesai COVID mereka dikesampingkan dan tidak dibutuhkan lagi rekan Vio. Baik, dapat disampaikan rekan Wahdah, kita juga ingin mengetahui dan juga diinformasikan kepada Tribuners hingga saat ini bagaimana pelayanan kesehatan di Kabupaten Bone sendiri, apalagi mungkin mengingat operasional kantor Dinas Kesehatan Bone, bagaimana pelayanan yang diberikan, apakah mungkin ada masukan-masukan yang disampaikan juga oleh pihak para demonstran hari ini? Ya, adapun untuk pelayanan di pihak puskesmas masih berjalan dengan semestinya, dan mereka hanya meminta kepada dinas kesehatan untuk mendata mereka dimasukkan di database dan tidak diperumit lagi rekan Vio, karena dari informasi yang mereka peroleh, pihak tenaga honorer khususnya guru sangat mudah untuk didata di database BKN. Akan tetapi untuk tenaga sukarela kesehatan mereka sangat susah untuk mengakses database ini karena salah satu kendalanya tidak adanya slip gaji dari pemerintah setempat, sehingga mereka meminta kepada dinas kesehatan untuk mencarikan solusi mengenai hal tersebut. Dan dari informasi yang kami peroleh, mereka juga sudah sampai ke DPRD dan juga pihak BKPSDM mengenai perihal masalah ini rekan Vio, akan tetapi belum mendapatkan titik terang. Dan sama seperti di kedua instansi tersebut, di Dinas Kesehatan juga mereka belum mendapatkan titik terang mengenai perihal tuntutan mereka rekan Vio. Selain tuntutan pendataan dalam database, apakah para demonstran juga menyampaikan tuntutan lainnya, rekan Wahdah? Ya, tidak ada rekan Vio, mereka hanya ingin meminta pihak dinas kesehatan untuk mendata mereka atau didata di database, sehingga mereka juga bisa berpeluang untuk mengikuti tes seleksi CPNS maupun P3K yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat rekan Vio. Baik. Lebih jauh lagi mengenai jumlah pasti tenaga sukarela yang belum terdata dan sejauh mana proses pendataan ini akan berjalan. Ada informasi mengenai hal tersebut? Nah, dari informasi yang kami peroleh, ada dua pendapat rekan Vio. Pendapat pertama dari koordinator aksi, mereka mengatakan untuk Kabupaten Bone sekira 1.000 tenaga sukarela kesehatan yang ada di Kabupaten Bone. Akan tetapi pihak Dinas Kesehatan sendiri membantah bahwa tenaga sukarela yang terdata di data mereka hanya sekitar 300-an rekan Vio.
Tapi dari pantauan kami di lokasi, memang yang datang tadi di lokasi Dinas Kesehatan untuk menyampaikan aspirasinya ada sekitar 1.000 orang lebih rekan VIP. Baik, untuk itu informasi terakhir yang Anda dapatkan mengenai langkah-langkah yang mungkin bisa diambil oleh para tenaga sukarela jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi oleh pihak Dinas Kesehatan seperti apa? Ya, tentunya mereka akan tetap selalu meminta keadilan kepada seluruh pemerintah. Bahkan terbaru katanya mereka juga akan menghadap di BKN Pusat Rekan Vio untuk menyampaikan aspirasi ini rekan Vio. Oke, baik. Untuk itu kami menunggu update terbaru dari topik ini dan disampaikan juga informasi terbaru dari Kabupaten Bone oleh rekan Wahdah. Selamat kembali beraktivitas rekan Wahdah. Terima kasih. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan langsung dari Kepala Dinas Kesehatan Dr. Yusuf. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, kami berada sama saya Wahda. Pada siang ini saya sedang berada di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Bisa Tribuners lihat di sini ratusan honorer kesehatan Garudu kantor DPRD Tidak ada mic sandang, Pak. Mic sandang. Toa. Ya, bisa Tribuners lihat ini letusan nakes dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Mereka bergeruduk kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Mereka meminta keadilan untuk diangkatnya mereka menjadi formasi P3K. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nadepon, kami tenaga sukarela sejatinya hari ini datang secara baik-baik dengan niat yang sangat baik. Jadi dengan segala kerendahan hati izinkan kami Pong menyampaikan sedikit tuntutan kami demi masa depan kami. Baik, saya minta teman-teman tenang dulu, Dik. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hidup tenaga kesehatan. Hidup tenaga sukarela. Baik, pada hari ini kami Forum Tenaga Kesehatan Sukarela Kabupaten Bone berdiri di sini dengan satu suara, satu hati dan satu tujuan. Kami hadir untuk memperjuangkan hak kami sebagai tenaga kesehatan sukarela yang selama ini telah mengabdikan diri untuk masyarakat tanpa pamrih, namun tidak mendapatkan perhatian yang semestinya dari pemerintah daerah. Lalu, mengapa kami tidak mendapat keadilan?
Salah satu syarat untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah adanya SK honor dan slip gaji. Namun, selama ini kami tidak mendapatkan hal tersebut. Apa bedanya kami dengan tenaga teknis yang sama-sama bekerja di lingkup instansi pemerintah Kabupaten Bone? Kami tidak masuk dalam pendataan pemerintah sebagai pegawai non-ASN yang dibiayai oleh APBD atau APBN. Ini adalah ketidakadilan yang nyata. Bagaimana mungkin kami yang telah bekerja dengan sepenuh hati tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki nasib melalui seleksi P3K? Kami ingin bertanya kepada pemerintah, apakah pengabdian kami ini tidak berarti? Apakah kerja keras kami selama ini tidak layak dihargai? Mau dikemanakan kami jika kami tidak terdata? Kami menuntut keadilan. Kami meminta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone untuk segera memasukkan kami dalam pendataan sebagai tenaga non-ASN agar kami dapat memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi P3K. Kami menuntut Dinas Kesehatan Kabupaten Bone memberikan perhatian khusus kepada tenaga kesehatan sukarela yang telah bertahun-tahun mengabdi tanpa kompensasi yang layak. Kami meminta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone membuka ruang dialog dengan forum tenaga kesehatan sukarela untuk mencari solusi yang adil dan manusiawi. Kami di sini datang bukan untuk meminta belas kasihan. Kami di sini memperjuangkan hak kami. Kami percaya dengan adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, masih ada peluang untuk kami ikut terdata dan diakomodasi dalam seleksi P3K. Kami hanya minta keadilan yang seharusnya menjadi hak setiap tenaga kesehatan di Indonesia. Hidup tenaga kesehatan. Hidup keadilan. Hidup perjuangan. Oke, baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Kepala Dinas Kesehatan yang terhormat, saya di sini bersama teman-teman saya yang tersebar di 38 puskesmas, yang kalau tidak salah sukarela di 38 puskesmas itu berjumlah hampir 1.000 orang. Ya. Dan seperti tuntutan yang kami baca tadi pun, bahwa kami tenaga sukarela merasa tidak dilirik, merasa dianaktirikan ketika pemerintah Kabupaten Bone membuka formasi untuk P3K tahap 2 dan dikhususkan hanya yang terdata di database. Sementara kami yang sukarela ada yang bekerja 5, 8, 10, berpuluh-puluh tahun tidak didata di database. Jadi di sini kami meminta kejelasan nasib seluruh tenaga sukarela, di mana masa kerja berpuluh-puluh tahun tapi tidak terdata di database. Kemudian kenapa kami tenaga sukarela tidak diikut sertakan pada pendaftaran P3K tahap 2 Kabupaten Bone 2024? Sementara tahap 2 itu setahu kami dibuka juga untuk tenaga kesehatan non ASN yang tidak terdata database selama dia masa kerjanya 2 tahun. Jadi seperti itu, Tabe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun sedikit menambahkan dari penyampaian teman kami. Di sini pun kita menambahkan tuntutan kami pun selaku tenaga sukarela yang sudah bertahun-tahun, bahkan ada teman kami yang lebih dari 10 tahun tapi tidak terdata, Puan. Terus pertanyaan kami di sini, Puan, dari mana munculnya
data sehingga bahkan ada kita temui baru berapa tahun bisa lolos puang. Tabe puang, tabe puang. Sedangkan kita ketahui bersama, kalaupun ini ada pendanaan, setidaknya puang dilihat dari pengabdian puang. Tabe puang, sekiranya kami datang di sini puang mengharapkan jawaban sebagaimana kita datang di sini secara terbuka, maka kami juga di sini menginginkan jawaban secara terbuka. Terima kasih. Secara terbuka jawabannya. Tapi kami ke dinas kesehatan Bapak Dr. Yusuf Ade Simakal SY. Ya, hari ini kita menerima aspirasi teman-teman sukarela dari Dinas Kesehatan, khususnya yang bertugas di 38 Puskesmas, yang pada intinya mereka mempertanyakan nasibnya terkait dengan rekrutmen P3K. Ya, kami sudah sampaikan bahwa untuk saat ini proses penerimaan P3K telah berjalan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Mereka itu rata-rata tidak masuk dalam persyaratan yang ditentukan. Ya, sehingga mereka berharap ada dua sebenarnya. Yang pertama, apakah masih ada peluang mereka bisa mengikuti seleksi ini? Yang kedua, apakah serta-merta setelah berlakunya undang-undang pembatasan bahwa non-ASN tidak boleh lagi di 2025, apakah itu otomatis berlaku bagi mereka? Inilah yang menjadi tuntutan mereka. Untuk itu kami menyampaikan kepada perwakilan tadi semuanya bahwa insya Allah kami akan komunikasikan dengan pimpinan seperti apa penyelesaiannya. Karena kami berharap ya penyelesaian tenaga non-ASN, tenaga sukarela yang ada di puskesmas kami itu bisa berjalan dengan tertib tanpa ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Berkaitan dengan dugaan intimidasi apa langkah ini sendiri? Saya akan pastikan bahwa insya Allah semua pimpinan UPT tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Apalagi kalau berkaitan hari ini. Total tenaga non-ASN. Kalau di data kami total tenaga sukarela ya yang tidak masuk dalam pangkalan database itu sekitar 319 orang. 319 orang. 319. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Kami pada sama saya Laka. Pada siang ini saya sedang berada di kantor dinas kesehatan Kabupaten Bone. Bisa Tribuners lihat di sini ratusan honorer kesehatan Garuduk kantor DPRD Tidak ada mic sandang, Pak. Mic sandang. Toa. Ya, bisa Tribuners lihat ini letusan nakes dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Mereka menggeruduk kantor dinas kesehatan Kabupaten Bone. Mereka meminta keadilan untuk diangkatnya mereka menjadi formasi P3K Tribuners.
Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 13 Januari 2025. Terima kasih Tribuners, tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jiretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.